5 tahun yang lalu, Alina kecil lahir, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami yakini. Lega, bahagia, syukur, itulah rasanya kala itu. Tapi tidak hanya itu, gelisah, resah, cemas, itu juga rasa yang menggajal di dada. Aku ingat dulu Enin mendiktekan aku soal-soal dari buku pelajaran sekolah, mendongengkan kisah campur aduk Doraemon bersama Gaban membasmi kejahatan, membiarkanku menjelajah sekitar rumah tanpa pengawasan sedikit pun, tanpa pernah juga melarang, memarahi, ataupun mengancam. Hanya, sampai jeblok gini, kemana aja tadi? Sambil diiringi tawa canda. Aku ingat dulu Abah mendongengkan kisah Baratayuda sebelum aku tidur, memasangkan sarung ala Gatot Kaca di pinggangku, menggendongku kemana-mana saat tak bisa berjalan akibat menginjak paku, menemaniku setiap saat aku terbaring di rumah sakit. Tapi setelah 30 tahun, aku baru tahu rasa sedih itu bisa diluapkan dengan meneteskan air mata. Bahkan pernah aku sampai pada titik aku bertanya pada diri sendiri, jika amit-amit Enin atau Abah meninggal, akankah air mataku menetes? Tapi setelah 30 tahun, aku baru tahu sedih itu bisa jadi hangat. Sekedar dengan pelukan. Aku baru ingat. Aku tidak ingat seberapa sering aku dipeluk. Masa iya tidak pernah ya? Jelas sekali dalam ingatanku, nyamannya saat berbaring di rumah, saat melahap panganan rumah, saat menjerit memanggil pembantu rumah untuk mengusir kecoak terbang. Tapi aku juga ingat dengan sangat jelas, aku bisa bercerita panjang lebar tentang segala hal yang aku suka dan tidak suka. Tapi bukan di rumah, dimanapun selain di rumah, dengan siapapun selain orang rumah. Kenapa aku tidak bisa ceritakan Nin atau Abah seperti ke teman? Kenapa aku merasa lebih nyaman di luar rumah daripada di rumah? Kenapa aku merasa gengsi juga malu untuk memeluk atau minta dipeluk? Kenapa semua ini menumpuk di hati? Kalau Alina, nanti gimana? Apa rasanya jika nanti Alina tertawa tui palsu ketika bertatap muka denganku? Apa rasanya jika nanti Alina memeluk kita dengan terpaksa? Atau bahkan merasa pelukan kita justru menyakitkan? Saat ikatan percaya tak lagi membekas, atau bahkan tak pernah terbentuk sama sekali. Kami tahu pasti, bukan ini ikatan rasa yang ingin kami bentuk. Banyak buku kami baca, banyak orang kami baca, banyak pengalaman kami baca, banyak peristiwa kami baca, agar semua tidak terulang lagi. Skin to skin contact, kangaroo care, gendong, semua kami lakukan. Bedding in, atau sleeping, juga kami lakukan. Baby led weaning, kami terapkan untuk memacu ikatan percaya antara kami sekeluarga. Mengekspos diri pada alam untuk memacu ikatan kami dengannya agar tidak salah arah. Itu yang utama bagi kami. Karena Allah telah menganugerahi kita mekanisme alami yang sangat luar biasa untuk tak pernah henti menerima rangsangan dari sekitar. Saat kita disentuh lembut oleh orang kesayangan kita, struktur gen kita bereaksi, mengatur diri kita untuk menjadi orang yang juga lembut, menyentuh lembut kembali orang kesayangan kita. Ini mekanisme alami yang luar biasa yang dianugerahkan Allah pada kita. Tapi jangan kami yakini kami harus memulai dari sini. Mekanisme ini telah berlangsung selama jutaan tahun proses evolusi. Satu yang terus dipilih oleh evolusi, ikatan ibu dan anak. Gajah mengandung hingga 22 bulan. Jantan hidup dengan ibunya hingga usia 16 tahun. Betina seumur hidup bersama ibu dan kawannya. Orangutan mengandung selama 8,5 bulan. 4 bulan pertama hidupnya digendong terus oleh ibunya, tidak pernah lepas. Hidup bersama ibunya hingga 6-8 bulan. Simpanse mengandung selama 8 bulan. 5 bulan pertama bayi simpanse selalu digendong ibunya. Hidup bersama ibunya selama 4-5 tahun. Banyak lagi rekam jejak evolusi sebagai petunjuk dari seperti sistem tata surya kita yang orbit pada galaksi Bima Sakti.
seperti bumi yang orbit pada matahari. Semua orbit pada pusatnya. Ibu dan anak, ini pusat semesta kita. Yang lain hanya perlu menjadi semesta bisa berjalan dengan semestinya. Oh, ini ternyata aliran rasa dari seorang ibu.